Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Bisa Inggris. Hari ini kita akan belajar tentang descriptive tag. Jadi untuk descriptive tag atau tag deskriptif adalah sebuah tag yang mana menerangkan tentang seseorang, tempat, atau benda yang mana dialami dan digambarkan secara nyata dengan menggunakan kata sifat dan kata keterangan. Untuk tag deskriptif sendiri seringkali kita temui dalam soal-soal bahasa Inggris. Kemudian untuk generic structure-nya atau bagian-bagiannya yakni ada dua. Yang pertama, identification, berisi pendahuluan dan gambaran umum suatu topik. Kemudian yang kedua, description, berisi ciri-ciri khusus atau sifat-sifat yang terdapat dalam teks. Yang dimaksud dalam hal ini adalah benda, orang, atau binatang. Kemudian untuk karakteristik atau ciri-ciri, yang pertama menggunakan simple present tense, jadi menggunakan kata kerja bentuk satu. Yang kedua menggunakan adjective atau kata sifat. Yang ketiga terdapat kata is atau relating verb atau kata kerja penghubung. Kemudian yang terakhir fokus pada suatu objek. Objek ini yang dimaksud adalah bisa untuk benda, orang, ataupun binatang. Nah, itu untuk beberapa penjelasan singkat tentang descriptive tag. Untuk selanjutnya, kita akan melihat sejenak untuk contoh dari descriptive tag. Kita baca bersama-sama. Singapore is a Southeast Asian country located between Malaysia and Indonesia. Jadi Singapura adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara yang berada di antara Malaysia dan Indonesia. Despite its small size, Singapore is known for its transition as the third world country to the first world country. Jadi meskipun ukurannya kecil, Singapura terkenal menjadi transit dari beberapa negara untuk menjadi negara unggulan. Singapore also was known as the Asian Tiger economy based on external trade and its workforce. Singapura juga dikenal sebagai harimau ekonomi Asia, yang mana adalah menjadi pusat perdagangan ke luar negeri dan juga untuk para pekerja. Singapore size is not as big as Indonesia, but the city ranks highly in numerous international ranking for its education. Singapura tidak sebesar seperti di Indonesia, tetapi kota dengan tingkat peringkat internasional yang mana fokus kepada pendidikan, kemudian hiburan, keuangan, kesehatan, kemudian orang-orangnya, inovasi, logistik, perusahaannya, teknologi, wisata, perdagangan, dan transportasinya. Nah, satu paragraf ini adalah identification. Pokok bahasanya identification itu. Kemudian yang paragraf kedua, Singapore is home to 5.6 million people with a diverse culture. Singapura itu terdiri dari 5,6 juta manusia dengan berbagai macam kebudayaan. Majority ethnic group in Singapore are Chinese, Malay, and Indian. Jadi untuk sebagian besar kelompok yang hidup di Singapura adalah dari Cina, Malaysia, dan India. Singapore Independence Day was on the 9th of August 1965. Hari kemerdekaan Singapura adalah tanggal 9 Agustus 1965. Merlion statue is the official mascot of Singapore. Jadi untuk patung Merlion adalah maskot nasional dari Singapura. Singapore is famous for its garden by the bay.
Marina Bay Sand and Orchard Road. Singapura terkenal atas kebunnya yang bernama Bay, Marina Bay Sand, Pantai Marina Bay, dan Jalan Orchard. Nah, itu untuk deskripsinya. Jadi teman-teman kita bisa melihat di bagian identification tadi, di paragraf pertama itu adalah pokok pikirannya. Kemudian yang ke paragraf 2-nya adalah penjelasannya, deskripsinya dari Singapura. Nah, itu untuk example of descriptive text. Mari selanjutnya kita akan mengerjakan beberapa soal latihan. Nanti teman-teman bisa menekan tombol pause ketika ingin menjawab. Kita mulai untuk soal nomor 1. Kalau kita menemui soal bacaan seperti ini, kita lihat dulu untuk pertanyaannya teman-teman. What make Balikambang famous? Kita akan mencari apa yang membuat Balikambang terkenal. Coba kita cari dulu kira-kira jawabannya yang mana. Yang mana teman-teman? Untuk nomor 1, apa yang membuat Balikambang terkenal? Adalah yang B ya. Didapatkan dari mana? Dari paragraf 1 pada kalimat kedua. Dari sini. It is well known for its long, beautiful, white, sandy beach as the was as the bla bla bla. Jadi fokusnya kepada pantai yang panjang, yang indah. Pantai panjang yang indah yang B. Kenapa bukan A, small rocky island, pantai dengan batu-batuan kecil? Coba di sini disinggung, tidak kita cari. Ada di sini ada ya untuk option A, tetapi yang membuat terkenal adalah long beautiful beach-nya. Kemudian kalau yang C-nya huge wave of ocean, gelombang besar di laut itu. Kita lihat apakah ada atau tidak. Nah, di sini ada. Tapi ini bukan kelebihannya ya. Kemudian ya D, overseas cruiser. Ini adalah pengunjung pantainya ada ya. Ini juga ada. Tetapi yang paling tepat adalah yang B. Sudah mencakup semuanya. Next kita lanjut untuk soal nomor 2. What is the main idea of the second paragraph? Apa pokok pikiran dari paragraf kedua? Mari kita lihat. Ini Balikambang, they are 3 small rocky island. Name Ismail namely Ismail Island, Wisanggeni Island, and Noman Island. Those names are taken from wayang figure or Java traditional puppets. Kita berhenti di kalimat ini. Coba kita simpulkan untuk jawabannya. Coba yang mana teman-teman? Yang A ya. Kita mendapatkan dari mana? Dari sini. Ini Balikambang, dia 3 small, ini 3 small rocky island. Kenapa bukan nama-namanya? Karena ini adalah nama-namanya, ini pokok pikirannya yang ini ya, 3 small island. Jadi yang A. Kalau yang B salah karena you will frighten many overseas cruiser. Ini ada di kalimat terakhir. Ini penjelas ya, ini ya. Jadi ini kurang tepat. Kemudian yang C, names of rocky island are taken from wayang figure. Ini ada di sini. Ini juga masih penjelasan dari 3 small rocky island. Ini jadi salah. Yang D, the rocky island are in the middle of the sea. Pulau Rocky itu ada di tengah laut. Kita lihat. Tidak ya, ini di sekeliling lautan di Indonesia. Jadi di pinggir, bukan di tengah laut. Yang paling tepat adalah yang A. Next, nomor 3. Kita lihat soalnya dulu. My classroom is very big. The underlined word bla bla bla. Ruang kelasku sangat besar. Kata yang bergaris bawah memiliki arti atau sinonimnya adalah yang mana? Seperti ini kita lihat dulu, coba ada my classroom is very big, itu ada di kalimat keberapa? Di sini ya.
Ruangan kelasku sangat besar. Kita cari, kita fokus ke kata besar. Yang mana teman-teman? Yang ya sudah jelas ya, large, besar. Short, pendek, tidak. Little, kecil, tidak. Small, kecil, tidak. Yang betul adalah yang A. Next, soal nomor 4. Where does the teacher sit? Di mana guru duduk? Kita lihat dulu, ada di kalimat keberapa. Nah, di kalimat keempat ya teman-teman ini. The teacher sit behind the table. Kita cari. Guru duduk di belakang meja. Yang mana? Yang C ya. Behind the table. Di belakang meja. Kalau yang A salah, in front of the classroom, di depan kelas. Ini di depan kelas ini apabila guru sedang mengajar ya. Untuk tempat duduknya itu ada di belakangnya meja. Kemudian yang B juga salah, behind the whiteboard, di belakang papan tulis, juga tidak. Yang D salah, behind the board, di belakang papan, ini juga tidak. Yang betul adalah yang C, behind the table, di belakang meja, di kalimat keempat ini. Next, kita lanjut untuk soal yang terakhir. Where is the whiteboard? Di mana papan tulis? Kita lihat. Ada di bacaan dari kalimat keberapa? Nah, dari sini ya. Behind her is the whiteboard. Nah, yang dimaksud her itu siapa tadi? Adalah teachernya ya. Jadi di belakang guru itu ada papan tulis. Coba kita cocokkan yang mana? Yang C ya. Behind the teacher, di belakang guru. Yang A salah, behind windows, di belakang jendela. Yang B salah, beside the teacher, di samping guru, salah. Yang D in front of teacher, di depan guru, salah. Nah, demikian teman-teman untuk descriptive text, sedikit penjelasan dan juga beberapa soal latihan. Bisa kita cermati bersama, bisa kita jawab bersama. Untuk teks deskriptif seperti itu ya tadi ya, berisi penjelasan atau deskripsi atau paparan tentang orang, hewan atau benda. Tetap ikuti channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.